Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati kader PMI seluruh Indonesia, khususnya kader PMI UIN Malang. Hadir kembali bersama kita PMI Komisariat Sunan Ampel UIN Malang, dan ini menjadi podcast perdana bagi kita. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait fenomena yang sedang trending di akhir-akhir ini, yakni terkait dengan kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Pada podcast kali ini kita mengundang salah satu narasumber. Beliau sangat masyhur dan terkenal sekali. Beliau adalah Gus Mikdad Fakih. Selamat malam Gus Mikdad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabati, mungkin sedikit mengenalkan bahwa Gus Mikdad ini mungkin tidak asing lah bagi sahabat-sahabati kader PMI UIN Malang, terutama di rayon-rayon, karena beliau beberapa kesempatan juga mengisi di PKD maupun Mapaba dan juga SIG. Beliau ini dari Madura Gus ya? Iya. Maduranya Madura. Pamekasan apa? Tepatnya saya berasal dari Madura Sampang. Sampang Gus, oke. Pendidikan di Kota Malang Gus ya? Kalau pendidikan, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Ya. Cuma pastinya kalau pendidikan saya yang bersifat formal itu tentunya ada di Malang. Ada di Malang. Sekarang S2 apa S3 Gus? Sekarang menuju S3 saja. Menuju S3, oke, siap. Oke, untuk podcast kali ini kita akan ngobrol banyak dengan narasumber Gus Mikdad untuk membahas terkait poin-poin kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mungkin sebelum kita berlanjut membahas lebih jauh, mungkin sedikit perlu saya sampaikan terkait daripada apa yang menjadi alasan dan latar belakang kami dari pengurus komisariat untuk membahas hal ini di podcast. Jadi pembahasan kita di podcast kali ini untuk membahas terkait kontroversial Al Zaitun. Pertama, tujuan kita satu, bukan menghukumi dan menghakimi daripada Pondok Pesantren Al Zaitun. Artinya kita tidak terlalu banyak untuk menyudutkan atau menyalah-nyalahkan Al Zaitun, tidak. Iya. Tapi di podcast kali ini, dari beberapa poin-poin yang oleh media viral yang dianggap kontroversi, khususnya dalam hal urusan yang mungkin berkaitan dengan ubudiyah atau ibadah, itu kita kulik, itu kita kaji secara keilmuan. Jadi kita mungkin tahu atau kita mungkin mengetahui lah bahwa Al Zaitun ini contoh dalam saf jamaah putra-putri yang bercampur itu salah, karena kan kita tahu dari judul yang viral di media. Tapi secara literasi fikihnya, secara literasi keilmuan agamanya di media kan nggak ada lah. Mungkin di podcast kali ini kita ingin menggali itu tadi. Nah, sehingga goalnya nanti ketika kita mampu memahami hal ini, paling tidak kita bisa menyikapi kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ini dengan tetap kita berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang sudah ada fenomena Gus, bahwa ada satu kelompok mungkin yang ingin sekali untuk bentrok lah dengan Al Zaitun. Sedangkan Al Zaitun juga punya pasukan. Nah, kan kita khawatir kalau kita terprovokasi, maka Islam di Indonesia ini ya akan konflik dengan sesama Islam. Ya, seperti halnya di negara luar, seperti itu. Bisa. Oke, mungkin untuk mengawali pembahasan, jadi kita sudah mengumpulkan beberapa poin yang oleh media ini viral terkait kontroversi Al Zaitun. Kita kulik satu persatu. Poin yang pertama terkait dengan salah satu statement daripada pengasuh pimpinan Pondok Al Zaitun Yani Panji Gumilang terkait wacana khotib sholat Jumat ini perempuan. Memang kalau saya melihat di beberapa media video-video
memang itu masih wacana, belum ada kenyataannya sudah dilakukan. Tapi paling tidak ini tetap kita bahas bagaimana sih secara hukum ketika memang betul-betul khotib Jumat ini daripada perempuan. Seperti itu Gus. Bagaimana Gus? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalah wassalam ala nabil mursalin amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian, khususnya teman-teman PMII yang ada di Komisariat Sunan Ampel di sini, telah menghadirkan saya di sini untuk berbicara terkait masalah Pondok Pesantren Az-Zaitun. Poin pertama yang ingin saya tekankan di sini bahwa kapasitas saya di sini tidak sebagai orang yang menghukumi antara benar dan tidaknya, juga tidak dalam kapasitas dalam menghukumi antara sesat atau tidak sesatnya. Di sini saya diminta untuk berbicara terkait masalah bab fikihnya saja. Karena kita ketahui di media tema-tema terkait masalah Az-Zaitun itu banyak mengatakan bahwa itu adalah aliran sesat dan lain semacamnya. Itu poin yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, poin kedua ingin saya sampaikan juga bahwa ini adalah podcast pertama. Jadi saya tadi diundang oleh teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini untuk berbicara masalah Az-Zaitun, dan ini termasuk podcast pertama atau perdana. Betul. Dan juga saya mengisi perdana. Ini sifatnya dadakan seperti tahu bulat yang langsung digoreng di tempat dan di mobil. Itu poin yang kedua, ada ya. Kemudian kalau kita berbicara terkait masalah wacana khatib sholat Jumat yang digaungkan oleh Panji Gumilang, saya teringat pada satu kasus pada waktu itu tahun 2005 dan 2008. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh salah satu tokoh feminisme yang bernama Aminah Wadud. Pada saat itu beliau menjadi imam khotib sekaligus imam jemaah sholat Jumat di Amerika Serikat dan di Inggris pada waktu itu. Dan itu sempat mencuat dan menjadi kontroversi di antara intelektual muslim sedunia pada waktu itu. Itu yang pertama. Jadi kalau Panji Gumilang mengatakan bahwa akan mewacanakan, sebenarnya sudah ada wacana. Sudah pernah dilakukan oleh seorang. Kira-kira begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pembahasan terkait masalah seorang perempuan yang menjadi imam sholat itu, kalau secara fikih, pertama saya akan membawa di sini ada satu kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zidan. Beliau dari Irak, salah satu tokoh yang ahli dalam usul fiqh. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Baitil Muslimah fi Syariah Al-Islamiyah. Kebetulan saya tidak punya kitab aslinya, tapi kalau PDF-nya saya punya di sini. Saya ingin bacakan kalimatnya beliau dulu terlebih dahulu. Jadi di sini kitab ini ada beberapa juz, kalau nggak salah ini ada 12 juz kalau tidak salah. Di juz pertama di halaman 251, Al-Qismu Tsani Sholatul Jamaah bi Imamil Mar'ah. Beliau membahas masalah sholat jamaah bi imamatil mar'ati, yang diimami oleh seorang perempuan. Jadi dhahaba jumhurul ulama bal amatul ulama ila adami jawazi imamatil mar'ati lirijal. Para jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh seorang perempuan itu menjadi imam untuk kaum laki-laki. Qala Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ammal mar'atu fala yasihu ayyutama bihar rajul bihal fi fardin wala nafilah fi qawli amatil fuqaha. Baik dalam kondisi apapun itu, entah itu solat yang sifatnya fardu ataupun itu solat yang sifatnya adalah sunnah sekalipun, itu tidak boleh, tidak sah hukumnya. Hal ini didasari satu pernyataan, satu hadis Rasulullah SAW, la ta'ummanna imra'atun rajulan.
Ini hadis yang dibawa oleh jumhur ulama bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam bagi seorang laki-laki. Ini poin pertama. Ini bahasa yang dikeluarkan oleh jumhurul ulama. Akan tetapi dalam konteks ilmu fikih kita susah untuk menemukan satu kesepakatan yang sifatnya universal. Pasti ada di sana satu kelompok kecil ulama yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan jumhurul ulama. Satu contoh kalau di dalam kasus ini kita menyaksikan di situ bahwa wa ajaza al-Muzani wa Abu Thur imamatal mar'ah lirrajul. Al-Imam al-Muzani dan al-Imam Abu Thur beliau justru membolehkan seorang perempuan menjadi imam untuk kaum laki-laki. Tentunya mereka di sini juga punya hujjah, mereka berhujjah dengan hadis Ummu Waraqah bahwa beliau pernah yazuru ila baitiha, datang ke rumahnya beliau, lalu beliau diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam fi ahli dariha, imam di dalam solat di kawasan rumahnya beliau. Ya. Wa amaraha anta umma ahla dariha. Beliau diperintah oleh Rasulullah anta umma ahla dariha, untuk menjadi imam ahla dariha, penduduk-penduduk yang ada di rumahnya. Ini pendapat yang digaungkan oleh Al-Muzani dan Abu Thur. Ini yang kedua ya. Tetapi di sini ulama di sini Abdul Karim Zidan di sini melakukan tarjih terhadap dua pandangan itu sendiri, bahwa katanya beliau warajih fi imamatil mar'ah al-jawaz. Pendapat yang rajih kata beliau, versi beliau, dalam konteks seorang perempuan menjadi imam bagi kaum laki-laki, al-jawaz adalah boleh. Boleh anta ummal mar'atu ar-rajulah ma'a ahli baitihi fi dariha. Boleh perempuan itu menjadi imam ketika ada di rumahnya. Jadi idza kanatil mar'atu hiya al-aula bil imamah min ar-rajul. Tetapi perlu digarisbawahi, perempuan yang boleh itu dengan syarat bahwa perempuan itu lebih utama menjadi imam daripada kaum laki-laki. Li'annaha afqah wa li'annaha aqra. Tentunya dengan syarat perempuan itu lebih ahli dalam ilmu fikih dan perempuan itu lebih pandai dalam membaca Al-Qur'an. Ini teksnya. Tetapi beliau menggarisbawahi fi ahli dariha. Ketika berada di dalam rumahnya, Dan ini وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف في ذلك الجماهير وقال ابن قدامة الحنبلي في تعليقه على هذا الحديث وحديث أم ورقة إنما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم النساء أهل دارها كذلك رواه له إلى آخره. Lalu beliau di sini melanjutkan bahwa amma imamatul mar'ah lirrajul aw lirrijal fil masjid fala yajuz ittiba'an li madhhabil jumhur. Adapun ketika seorang perempuan itu menjadi imam bagi kaum laki-laki, baik satu orang, aulir rijal atau banyak laki-laki, fil masjid di dalam masjid, fala yajuz, maka itu tidak boleh hukumnya. Hal ini mungkin yang dijadikan dasar oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa pada tahun 2003 kemarin. Jadi MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh seorang perempuan itu menjadi imam di dalam salat, atau tidak boleh juga perempuan itu menjadi khotib di dalam salat Jumat, itu tidak boleh. Mungkin ini yang diambil, fatwa yang diambil oleh MUI untuk menegaskan posisinya terkait masalah perempuan yang menjadi imam dan khotib. Dan kemudian di sini beliau melanjutkan walladzi yu'ayyidu dzalika annahu lam yunqal ilaina walau limratin wahidah annal mar'ata sarat imaman fi sholati li jama'atir rijal la fi ahdi sahabah wala fi ahdi man ja'a ba'dahu minat tabi'in. Argumentasi jumhur ini juga dikuatkan bahwa lam yunqal ilaina, tidak pernah dinukil satu kejadian, satu kisah baik di masa Rasulullah ataupun di masa tabi'in pernah terjadi ada kasus seperti ini. Artinya pernah ada seorang perempuan yang menjadi imam bagi kaum laki-laki atau pernah menjadi khatib bagi kaum laki-laki, lam yunqal ilaina walau limarrah wahidah. Itu tidak pernah ada sampai zamannya para tabi'in, baik zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman sahabat dan tabi'in, tidak pernah terjadi hal itu. Mungkin pendapat ini yang digunakan oleh jumhur untuk mengeluarkan fatwa dan standing posisinya dalam konteks
wacana khatib Jumat bagi seorang perempuan dan imam bagi seorang perempuan. Oke. Ini mungkin yang menjadi standing posisinya ya. Tetapi meskipun demikian, memang ada di sana sebagian kecil ulama yang memperbolehkan itu. Ya. Nah, di sini tadi saya tegaskan bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk membenarkan Az-Zaitun, tetapi di sini kita hanya mengkaji dari segi ikhtilaf ulama saja, Oke, betul. khilaf ulama saja, bahwa ada Baik, Gus. di sana yang berpendapat demikian. Oke, Gus. Baik. Mungkin baik. itu sih dulu. Baik, Gus. Berarti kalau boleh atau boleh menyimpulkan, kalau kita melihat dari aspek ikhtilaful ulama dalam berpendapat, memang ada satu pendapat dari kelompok kecil yang kemudian memperbolehkan seorang perempuan menjadi imam, tapi dalam konteks tertentu. Konteks tertentu. Mungkin kalau saya menangkap konteksnya kan satu itu di dalam rumahnya sendiri dan dia memang afqah wa aqra. Artinya kan mungkin di dalam rumahnya hanya dia satu-satunya yang faqih dan dia yang mungkin lebih pandai dalam membaca Al-Qur'an, sehingga ya dia yang pantas untuk mengimami Ya. orang yang ada di dalam rumahnya. Artinya kalau pendapat ini untuk membenarkan imam perempuan di masjid yang kondisinya memang ikhtiar ya, tidak Itu terlalu terlalu jauh. Terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Itu yang pertama. Kemudian ketika saya melihat Panji Gumilang itu, saya sedikit agak lucu juga sebenarnya. Karena argumentasi beliau itu justru argumentasi yang sifatnya tidak sebagaimana yang dibuatkan oleh para ulama-ulama. Justru argumentasinya adalah berbicara masalah hak asasi manusia. Ya, Gus, itu Gus. Terserah saya lah, Ya. perempuan boleh menjadi Ya, imam Jumat karena ini adalah hak asasi manusia. Semua boleh melakukan itu. Kalau kita bicara hak asasi manusia, ini nanti bahasan kita akan meluas. Oke, Gus. Ya, maka yang menarik dari statement Panji Gumilang untuk menjadi argumentasi dia memperbolehkan seorang perempuan atau mewacanakan perempuan menjadi khatib, dan mungkin ini kaitannya nanti dengan urusan soft jamaah itu, Gus ya. Jadi beliau Pak Panji Gumilang ini kan memang mengargumentasikan jangan sampai perempuan muslim ini terbelenggu. Jadi saya menangkapnya seakan-akan menurut dia ini hukum Islam ini malah membatasi perempuan seperti itu, Gus lah. Hal ini kan mungkin relevan lah dengan kajian di Kopri, Gus ya. Artinya satu sisi secara pendapat ulama memang secara jumhur tidak memperbolehkan, tapi di sisi lain ada semangat kemudian seperti kesetaraan dan sebagainya. Nah, hal ini mungkin untuk menyikapi, Gus, atau bagaimana cara kita untuk biar nggak merasa kemudian melihat hukum fikih seperti ini terus kita secara tiba-tiba mengatakan oh ini nggak adil gender dan sebagainya. Itu bagaimana untuk memandang seperti itu, Gus? Itu pertanyaan cukup menarik. Saya ingin mengatakan begini di sini, bahwa kesetaraan, keadilan itu laisa bimakna at-taswiyah. Bukan berarti maknanya sama rata, tidak. Konsep yang dibawa Islam itu bukan konsep tentang masa diskriminasi, tidak, Mas. Jadi kita perlu di sini membedakan antara apa itu bentuk diskriminasi dan apa itu bentuk diferensiasi. Diferensiasi di sini kalau kita definisikan, kalau bahasanya ulama, diferensiasi itu adalah isti'dadul wujud liqabuli syai'. Jadi ada kesiapan sesuatu untuk menerima sesuatu. Ada kesiapan potensialitas sesuatu untuk menerima sesuatu. Itu namanya diferensiasi. Kita ambil contoh begini. Saya pernah berdiskusi dengan seorang anak biologi. Lalu saya melemparkan satu pertanyaan yang saya berusaha untuk menggelitik intelektualnya. Saya mengatakan begini. Kenapa ketika seorang anak bayi laki-laki ketika dia kencing, lalu kencingnya itu disebut dengan istilah najis mutawassithah. Sedangkan ketika seorang bayi perempuan yang kencing itu disebut dengan bayi laki-laki kencing mukhaffafah. Mukhaffafah, maaf ya. Mukhaffafah. Sedangkan perempuan disebut dengan mutawassithah. Saya tanya kepada anak itu, bukankah ini salah satu bentuk diskriminasi bahkan sejak dini, kata saya. Sejak baru lahir sudah diskriminasi, kata saya. Lalu dia menjawabnya dengan perspektif biologi. Tidak, Mas, katanya.
Dalam konsep biologi itu memang kalau kita teliti antara dua jenis kelamin ini, memang mohon maaf ya, air seninya tidak sama. Ya. Begitu, air seninya tidak sama. Jadi wajarlah kalau Islam itu mengatakan yang satu mutawasito, yang satu mukhafafah, karena memang kandungannya tidak sama. Ya. Nah di situ artinya apa? Ini yang saya maksud dengan istilah diferensiasi. Ya. Kita tidak membedakan, tapi sesuai dengan posisinya tersendiri. Itu namanya diferensiasi, bukan diskriminasi. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jangan seolah-olah wah ini diskriminasi. Tidak, betul. tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, Islam itu punya maqasid syariah. Tentunya maqasid syariah itu berhubungan dengan hifdzul karamah, menjaga harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Ya. Nah, mungkin itu dulu ya. Oke, baik. Oke, itu poin selanjutnya. Ada yang juga viral di media yang itu berkaitan dengan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, berkaitan dengan soft jamaah. Itu di video yang viral itu kan, kalau saya melihatnya kan konteksnya pada saat sholat Idul Fitri itu Gus. Jadi ada satu jamaah perempuan itu di depan. Dan juga perihal yang viral itu soft sholatnya yang berjarak. Mungkin menurut saya yang kemudian kenapa kok ini dianggap kontroversi, karena konteksnya sudah bukan kayak dulu lagi pada saat Covid. Artinya memang kondisinya memang biasa-biasa saja itu Gus. Nah itu bagaimana Gus kalau dari subhana fikihnya Gus? Nah itu juga menarik juga ya. Saya mulai dari soft dulu ya, bahwa kita standing posisinya kita perlu tahu dulu tentang hukum soft itu sendiri bagaimana. Ada 2 hadis, bahkan 3 itu kalau tidak salah itu. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sedangkan hadis yang kedua redaksinya hampir sama, cuma beda, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Itu dulu ya. Ada juga nanti hadis ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah dari Nu'man bin Bashir, fima rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Nah, ini ada 3 hadis ya. Kemudian ulama memberikan satu statement bahwa sebagai jumhurul ulama, kebanyakan ulama dalam konteks soft itu mengatakan hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan wajib, termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan itu hukumnya wajib. Wala'allahu, boleh jadi al-Imam Bukhari akhadha bi sighatil amri li'anna al-amra yadullu 'alal wujub. Mungkin ulama yang mewajibkan berargumentasi bahwa soft ini wajib karena sifatnya Rasulullah itu menggunakan kalimat fi'il amr. Sedangkan fi'il amr itu menunjukkan sifatnya wajib. Al-aslu fil amri al-wujub kalau dalam kaidah usul fikih. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang yang mengatakan itu wajib berdasarkan fihi wurudul wa'idih liman tarakaha. Karena di situ ada satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak meninggalkan soft itu sendiri. Meninggalkan soft itu sendiri. Tadi bahasa au la yukhalifanallah baina wujuhikum, itu satu bentuk hadis ancamannya. Oke. Tadi kita standing posisi terlebih dahulu bahwa soft itu sifatnya sunnah. Bukan bersifat wajib. Itu soft ya. Lalu kemudian di dalam soft ini ada aturan. Nabi bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Bagi kaum laki-laki, soft yang paling baik itu adalah yang awal, dan soft yang paling buruk itu adalah yang terakhir. Sebaliknya bagi perempuan, wa khairu sufufil mar'ati akhiruha wa syarruha awwaluha. Bagi perempuan itu yang paling baik di belakang, tapi bagi yang paling buruk itu tentunya di depan. Ini aturan dalam tanzim al-mujtama. Itu untuk establishment kalau dalam bahasa sosialnya itu, kestabilan sosial.
Kemudian ada satu pertanyaan, bagaimana kalau seorang perempuan itu sholat di pinggirnya wabijanibihi imra'atun, wabijanibihi ar-rijal, di sampingnya adalah seorang laki-laki, atau sebaliknya, bagaimana seorang laki-laki itu yang sholat dan di sampingnya adalah seorang perempuan? Itu pertanyaannya. Ini juga ikhtilaf, Mas. Jumhur ulama juga ikhtilaf. Akan tetapi menurut pendapat jumhur ulama qalu bi sihhati sholati dzalik. Mengatakan salatnya sah. Sah salatnya, tidak masalah. Salatnya sah. Bahkan ada satu kalimat dari Al-Imam An-Nawawi, idza shalla ar-rajulu wa bi jambihi imra'atun, ketika seorang laki-laki itu salat dan di sampingnya ada seorang perempuan, lam tubtal sholatuhu wa sholatuha, maka salat yang laki-laki dan salat yang perempuan itu tetap sah, tidak batal. Hadza madhhabuna wa bihi qala Malik wal aktsarun. Ini mazhab kami, wa bihi qala Malik. Imam Malik juga demikian, wal aktsarun, dan kebanyakan para ahlul ilm juga mengatakan demikian. Jadi salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah meskipun begitu. Tetapi saya teringat satu kaidah. Saya pernah mendengar satu ulama mengatakan bahwa ada satu kaidah, laisa kullu sahihin maqbulan wa kullu maqbulin kana sahihan. Tidak semua segala sesuatu yang sifatnya sah itu diterima, tetapi segala sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah sah. Nah, kalau kita berbicara masalah sah tidaknya, tetap sholatnya sah. Tetapi kalau kita berbicara masalah qabul atau tidaknya, belum tentu. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sana ada asyurut allati la budda an tatawaffar, ada syarat yang harus terpenuhi agar satu pekerjaan itu disebut dengan makbul. Semisal hudurul qalb, hatinya hadir, al khusyu' wal inkisar wal dhul. Itu ada syarat-syarat tersendiri. Maka kita perlu mengkoreksi diri sendiri. Bagaimana seandainya kalau kita sholat di samping perempuan, atau al-ikhtilat baina sufufil mar'a war rijal, terjadi percampuran antara saf laki-laki dan perempuan, itu bagaimana perasaan kita, bagaimana diri kita? Kita itu perlu kembali kepada diri kita sendiri. Tetapi secara hukum fikih sah tidaknya tetap itu adalah sah, kecuali menyentuhnya. Nah, dia sholat dia sambil colek-colek, itu baru tidak sah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu sholatnya batal. Ada sebagian ulama, ada. Itu mazhab Hanafiyah kalau tidak salah. Itu mazhab Hanafiyah tidak salah. Bahkan mazhab Hanafiyah itu melebarkan pandangannya, wa tabtulu sholatnya laki-laki itu sah, tidak sah hukumnya apabila di depannya ada seorang perempuan, baik yang di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ataupun yang di belakang itu tidak sah. Tiga penjuru. Jadi ketika ada seorang perempuan di sini, dia sholat di antara saf laki-laki, maka yang di samping kanan, samping kirinya dan di belakangnya itu tidak sah. Ini menurut Hanafi. Tetapi kalau jumhur mengatakan tidak. Hatta walau kanat fil fardhah, meskipun sholat itu dalam kondisi sholat wajib. Kalau kasus-kasus yang kita temukan itu kan sholatnya di dalam sholat Aid dan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kita sering kalau menemukan itu fi zahmah kan, karena itu ada zahmah itu crowded, kerumunan. Tetapi secara hukum sah saja. Berarti kalau persoalan yang viral ada jamaah perempuan di sebelahnya jamaah laki-laki, kalau dilihat dari sudut pandang fikihnya, artinya kan secara syarat dan sebagainya, kalau dilihat dari sudut pandang fikihnya sah. Tapi mungkin yang menjadi tabu atau kontroversi mungkin konstruk fikih sosialnya mungkin, Gus ya. Ya betul. Untuk poin selanjutnya, Gus, yang juga viral di media adalah ini. Viral di sebuah video azan yang menurut beberapa orang itu tidak lazim, Gus. Di mana azannya itu bagi saya tidak dilakukan, tapi
bunyikan kayak puisi gitu Gus. Dan ada gerak-geraknya. Nah ini saya kira menarik untuk dibahas karena menurut saya pribadi apakah memang hal ini betul-betul tidak boleh atau memang seperti apa? Artinya melakukan azan itu apakah memang betul-betul satu kewajiban dalam syariat atau memang itu apa? Bukan sebuah kewajiban gitu Gus. Dan juga mungkin untuk gerak-gerakannya apakah mungkin sama halnya kayak khotib, kenapa kemudian dikasih tongkat kan biar nggak banyak gerak karena memang kan ada ketentuan hukum tertentu. Apakah seperti itu atau bagaimana Gus? Oke. Untuk masalah adzan sebenarnya hukum adzan sendiri itu ada sunnah ya, ada hukum adzan itu ada sesuatu yang sifatnya wajib, ada sesuatu yang sifatnya sunnah. Termasuk dari hukum-hukum yang disunnahkan dalam konteks adzan itu adalah al-muadzin itu labudda yakuna suci. Dia harus dalam keadaan suci, itu sunnahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya mustaqbil kiblah, mutawajjihun lil kiblah. Dia harus menghadap kiblah. Ini sunnahnya. Adapun kalau seandainya ada, nah ini kalau seandainya ada orang yang adzan itu dia posisinya qa'idan au muttaji'an, dia posisinya duduk atau posisinya dia berbaring, sedang dalam keadaan berbaring. Au ila ghairil qiblah, au ila ghairi jihatil qiblah, atau dia adzan tapi tidak menghadap kiblah. Bagaimana hukumnya? Ulama mematok dengan harga makruh. Oke. Kalau adzannya sah, tapi sifatnya makruh. Wa fatahu fadlun kabir. Di situ dia kehilangan fadilah kesunahan. Di situ kehilangan fadilah keutamaan adzan itu sendiri. Tapi adzannya tetap sah. Li'anna al-maqsud min al-adzan al-i'lam wa qad husila dzalik. Karena yang dimaksud dengan adzan itu yang diinginkan dari adanya adzan itu adalah al-i'lam, memberi pengetahuan, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Wa qad husila dzalik, dan dengan cara itu sudah dihasilkan. Itu jadi secara fikih itu tidak apa-apa sebenarnya. Tidak apa-apa. Tapi kan kita tabu kan. Bagaimana seandainya kalau ada orang itu adzan dia sambil tidur-tiduran? Ya. Atau sambil ngerujak semisal. Atau adzan dia sambil main game, sambil nge-push rank begitu. Itu kan Zeus gitu. Atau sambil nge-push Zeus begitu. Itu kan tabu bagi kita kan. Ya. Tapi adzannya sah. Hanya saja orang itu kehilangan fadilah dan keutamaan adzan itu sendiri. Berarti kan untuk konteks azan ini Gus ya, artinya kan dalam kondisi yang seperti yang gambarkan, duduk berbaring ataupun tidak menghadap kiblat, kalau ngomongkan apa daripada maksud daripada tujuan adzan itu tetap tercapai. Hanya saja secara kesunahan kita melakukan adzan karena kondisi itu kita lakukan tidak menghadap kiblat, tidak suci, akhirnya kesunahan itu tidak kita dapatkan. Mungkin saya teringat Gus, kalau dalam adzan itu kan dalam satu kali sholat wajib kan hanya satu kali dilakukan. Bahasanya seperti hanya fardu kifayah, sunnah kifayah. Bahasanya kan kalau saya pernah belajar itu artinya nggak masalah kalau adzan itu dilakukan lebih dari satu kali. Cuman yang mendapat kesunahan hanya yang adzan pertama. Adzan yang selanjutnya ya hanya menjadi adzan, tidak mendapatkan pahala sunnah. Mungkin seperti itu Gus ya. Berarti kontes kalau misalkan di Al Zaitun ini itu tidak menjadi masalah dalam sudut pandang fikih, hanya saja tidak mendapatkan pahala kesunahan daripada adzan itu sendiri. Iya, boleh saja. Hanya saja itu menjadi kontroversi karena tidak biasa. Tidak biasa, betul. Oke. Akhirnya kan dari sini kan semakin kesini kan kita semakin sebagian orang mengingkari. Ya. Ingkar itu kan dari bahasa nakaroh. Nakaroh itu kebalikannya adalah arafah. Kan dalam ilmu fikih, ilmu nahwu nanti kita kenal dengan istilah babul ma'rifah wan nakir. Karena kebalikannya itu. Kalau ma'rifat itu sesuatu yang diketahui, kalau nakir itu sesuatu yang tidak diketahui. Tidak diketahui, majhul. Tidak diketahui. Mubham atau sebagainya. Dalam bahasa Quran, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf tahu bahwa mereka adalah saudaranya, wahum lahu munkirun, sedangkan mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Itu kalau dalam bahasanya Al-Qur'an. Oke, baik. Nah, dari sini sahabat-sahabat sekalian, akhirnya kan kita sedikit demi sedikit apa yang menjadi viral di media sosial
dan sudah kita kaji sedikit terkait apa yang ada di literasi, ternyata enggak sepenuhnya mutlak seakan-akan Al-Zaitun ini sesat karena beberapa fenomena atau beberapa perilaku yang kontroversi. Jadi ada beberapa yang memang sebetulnya itu tidak ada masalah secara sudut pandang fikihnya, tapi mungkin secara kebiasaan, secara konstruksi sosialnya ya agak aneh kan, mungkin gitu. Agak aneh. Oke. Mungkin kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni ada juga kontroversi itu bahwa ini Panji Gumilang, Gus, ini dianggap menganggap Al-Quran ini kalam Nabi Muhammad. Jadi ada satu video lah yang viral, potongan sih, dan mungkin sahabat-sahabat itu juga bisa ngecek video fullnya, bahwa Panji Gumilang berstatement kalau Al-Quran ini adalah kalam Nabi Muhammad, bukan kalamnya Allah Subhanahu wa taala gitu, Gus. Itu bagaimana, Gus? Menurut jenengan, Gus? Pembahasan ini terkait masalah kalam Allah ini itu adalah pembahasan klasik sebenarnya. Kuno. Ulama ahlul kalam, ulama ahli tauhid juga banyak membahas masalah terkait masalah itu. Mengenai itu, statement Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Rasulullah, sehingga dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anil Karim. Itu menarik, Mas. Saya di sini ada membawa beberapa buku lah, beberapa kitab lah. Kalau ini judul kitabnya adalah Mafhumun Nas Dirasah fi Ulumil Quran, karya Dr. Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau ini dulu dianggap kontroversi dalam menyusun buku ini, dalam menyusun pikiran-pikirannya, karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah muntaj thaqafi, produk budaya. Itu kata beliau, sehingga beliau ini menjadi salah satu tokoh yang kontroversi pada waktu itu. Menarik, di sini saya punya kitabnya. Kita buka sebentar ya. Jadi sudah saya tandai kok. Bahwa ini pernyataannya beliau dalam kitab ini. Kaifa kana al-ittisal al-mustawa ar-ra'si baina Allah wa Jibril wa ayyu shifrah ustukhtimat fi hadzal ittisal. Dzahab ulama ila an. Pun dulu. Bahwa beliau bertanya bahwa bagaimana cara Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Wahyu syifrah ini artinya apa? Kode rahasia. Pakai cara apa Jibril itu menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zahabal ulama ila anna. Ada satu ulama yang mengatakan bahwa Allah afhama kalamahu Jibril. Dia Allah memberikan pemahaman tentang pernyataannya kepada Jibril wa fi sama wa 'allamahu qira'atahu. Allah mengajarkan cara membacanya kepada Jibril. Thumma addahu Jibril fil ardi wa yabitu il makan. Nah, sehingga di sini satu qaul ini mengatakan bahwa Al-Quran itu turun. Ikhtalafal ulama fil ijabah ala hadha su'al ila fariqain. Dzahaba al-fariqul awwal ila anna al-munazzal kana al-lafdhu wal ma'na. Jadi yang dituturkan oleh Allah itu adalah al-lafdhu wal ma'na. Wa anna Jibril hafidha al-Quran min al-lawhil mahfuz wa nazala bihi. Jadi Al-Quran itu memang demikian adanya dari Allah, diturunkan kepada malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, berbentuk sedemikian rupa. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan tidak. Jadi yang turun itu bukan lafaz dan maknanya, tetapi hanya maknanya saja yang turun. Adapun lafaz itu berasal dari Rasulullah SAW. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ini satu kitab. Kita tidak bahas masalah kitab ini yang kontroversi ini. Saya di sini juga ada bawa satu literatur yang lain. Di sini beliau bernama Manda Al-Qattan. Judulnya Al-Mabahith fi Ulumil Quran. Nah, menarik di sini. Ada juga pembahasan yang hampir sama dengan itu di sini, Mas. Jadi pembahasan di sini berbicara masalah kaifiyatu wahyillah ila Jibril bil Quran bil Quran.
Jadi di sini ada 3 pendapat ternyata, bahwa anna Jibril talaqqafahu sima'an minallah bilafzihi al-makhsus. Jadi Jibril itu menerima Al-Qur'an itu dengan lafaz yang kita kenal dengan hari ini, Al-Qur'an itu. Yang itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan anna Jibril hafizahu min lauhil mahfuz. Jibril menghafalkannya dari lauh mahfuz. Baru pendapat yang ketiga mengatakan anna Jibril ulqiya ilaihil makna. Jadi yang dipahami oleh malaikat Jibril itu adalah maknanya. Wal alfat li Jibril. Sedangkan lafaz Al-Qur'an itu sendiri li Jibril. Itu dari Jibril li Muhammad sallallahu atau dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi standing posisi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu mengacu kepada pendapat yang pertama. Wa ra'yul awal huwa as-shawab. Jadi pendapat yang paling benar, absah, adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa kalimat atau bahasa mulai dari Al-Fatihah sampai akhir itu adalah sesuatu yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril dengan seperti itu modelnya. Lalu dari malaikat Jibril diturunkan pada Muhammad. Wa huwa ma'alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Wa yu'ayyiduhu hadithun Nawas bin Sam'an as-Sabiq. Jadi banyak argumentasi para jumhur ulama yang mengatakan demikian. Ini menarik. Wajibu ala man qala innahu kalamu Jibril bi anna hadha qaulun fasidun liwujuh. Jadi kalau orang mengatakan ini adalah pernyataannya Jibril. Qala Jibril fil Qur'anil Karim atau qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ini qaulun fasidun liwujuh. Ini tidak absah bahasa ini. Ahaduha yang pertama adalah annal muslimin ajma'in idza talau ayatan qalu qala Allah Ta'ala. Seluruh orang muslim ketika membaca ayat mereka mengatakan qala Allah Ta'ala. Walau kana hadza qaulu Jibril la qaulu qala Jibril. Seandainya ini adalah bahasa malaikat Jibril, seyogianya mereka harus mengatakan qala Jibril. Begitu. Yang kedua, an hadzal ladzi baina daftail mushaf bi ijma'il muslimin huwa kitabullah ala qaulihim fa innahu yakunu kitabut Jibril. Seluruh ulama mengatakan, ijma'il muslimin mengatakan ini kitabullah. Kalau ini dari Jibril, mereka pasti akan mengatakan kitab Jibril. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala qal kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Wa ala qawlihim ma nazzalahu min rabbika innama nazzalahu min kalami nafsihi. Jadi Ar-Rabi Allah Ta'ala qala fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa qala wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah wa ala qawlihim la yakunu hadha sahihan wa innama yakunu al-masmu' kalamu Jibril. Di sini ayat sendiri juga mengatakan hatta yasma'a kalam Allah. Atau ayat lain mengatakan wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi di sini ulama mentarjih bahwa ar-ra'yul awwal huwa as-shawab. Jadi pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang paling benar. Artinya apa? Ya memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa al-alfat li Jibril atau li Muhammad, lafadznya dari malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad. Tetapi 3 pendapat ini yang paling absah, akrab bahasa ulama itu terkadang saya suka tidak semerta-merta menjustis kalau ini qaul yang benar, tidak. Maka bahasa kita tuh warroji. Nah, warroji atau dalam bahasa yang lain terkadang menggunakan diksi wa hadzal qaul aqrab ila shawab. Jadi pernyataan ini lebih dekat kepada kebenaran. Ini menurut saya ini bahasa yang cukup hati-hati dan penuh toleransi dalam menghadapi perbedaan argumentasi. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi memang ada orang yang mengatakan demikian seperti Panji bilang itu. Cuman bagi kita yang PMII yang kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita sesuai dengan pendapat yang pertama. Kan seperti itu Gus ya. Satu itu memang untuk berhati-hati, yang kedua memang pendapat pertama adalah pendapat yang paling shawab, yang mendekati pada benar seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya Gus, mungkin ini yang menjadi poin penting paling utama daripada ada podcast ini, dan kita sudah mengkaji beberapa fenomena atau kejadian yang kontroversi di media. Dengan adanya fenomena yang terjadi di Al-Zaitun ini Gus, kira-kira menurut jenengan bagaimana sih kita sebagai kader PMII Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyikapi dan melihat fenomena yang terjadi di Al-Zaitun ini, sehingga
kita tidak mudah terbakar gitu Gus. Nah, untuk menyikapi hal itu, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita kemudian tidak mengcross-check secara keilmuan dan kita mudah terprovokasi, kita mudah terbakar, ya akhirnya ya naudzubillah, akhirnya terjadi ada pertumpahan darah sesama umat muslim gara-gara urusan agama seperti itu. Bagaimana menurut Gus? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara masalah sikap bagaimana kita menyikapi Al-Zaitun, tentunya yang pertama yang ingin saya tekankan dan ingin saya katakan adalah teman-teman sahabat-sahabat ini, pertama ketika mendengar sesuatu yang sifatnya kontroversi, jangan terlebih dahulu menghakimi. Kita diam sejenak. Falyasmut, falyakul khair aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa bicara diam, kalau kita tidak bisa bicara baik, kita diam. Diam dalam artian kita punya waktu luang untuk mengkaji permasalahan tersebut. Tidak semerta-merta karena itu adalah sesuatu yang sifatnya berbeda, lalu kita mengatakan itu sesat. Oh, ini berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita temukan, apa yang berada dalam tradisi kita. Oh, itu sesat. Tidak seperti itu, Mas. Karena sesuatu yang sifatnya baik dan sifatnya buruk itu tetap itu kembali ditentukan oleh syariat. Al-khairu wa syarru syar'iyyan, ditentukan oleh syariat. Ini versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khilafan lil Mu'tazilah. Beda kalau kita mengacu kepada konsep baik buruk daripada kelompok Mu'tazilah. Sehingga itu menarik, segala sesuatu yang bersifat baik dan buruk menurut Asy'ari itu tidak diukur menggunakan akal, tidak diukur menggunakan perasaan, juga tidak diukur menggunakan kebiasaan atau budaya, tidak diukur dengan logika mayoritas, tidak diukur banyak itu. Tetap yang menjadi standar utama untuk mengukur itu baik itu buruk, itu tetap itu kembali ke syariat. Begitu. Kalau kita semerta-merta, ini berbeda dengan kita, tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan kebiasaan kita, itu sudah pernah terjadi. Nabi itu di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan begini, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Atau di dalam ayat yang lain Al-Quran mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Enggak, kami tidak mengikuti Al-Quran dan Nabi, tidak. Kami akan mengikuti ma wajadna 'alaihi aba'ana, apa yang telah turun-temurun yang kami temukan dari nenek moyang kami. Atau ayat yang lain mengatakan alfaina, sesuatu yang dibiasakan oleh kakek moyang kami, sesuatu yang ditradisikan oleh kakek moyang kami. Karena sesuatu itu mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan, tidak sesuai dengan kondisi yang sifatnya lumrah, lantas kita mau mengatakan itu tidak benar. Tidak demikian masalahnya. Itu. Tetap kita harus punya standar dan ukuran untuk menilai itu sendiri. Maka bertanya terlebih dahulu atau mengkaji terlebih dahulu sebelum kita memutuskan itu hukum atas hukumnya bagaimana. Karena kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap saran saya kita kembali ke As-Sawadul A'zam, kita kembali ke pendapat jumhur saja. Tidak perlu kita mengambil satu pendapat yang hanya digaungkan oleh sebagian kecil para ulama. Kita alangkah baiknya, ini saya tidak mengatakan harus ya, tapi alangkah baiknya kita mengikuti qaul jumhurul ulama dalam konteks melihat perbedaan pandangan itu sendiri. Ini sikap kita begitu. Jadi jangan sampai jadi satu kader atau satu mahasiswa yang mudah kaget lah, kira-kira begitu. Kumunan mudah kaget, dikit-dikit kaget begitu. Kalau bahasa viralnya di kita ini kan jangan jadi kader kresek, Gus. Kalau kresek anginnya ke kulon ya ikut ngulon kreseknya. Kalau ke etan ikut etan itu. Berarti perihal beberapa poin-poin yang sudah kita bahas, sekalipun itu ada pendapat ulama, sedikit pendapat ulama yang mungkin memperbolehkan dan menganggap itu sah, tapi tetap kita berpegang pada pendapat yang paling jumhur seperti itu. Jumhur ulama. Karena toh juga itu sekalipun kita menggunakan pendapat yang yang kebalikannya jumhur, yang beberapa pendapat sekecil kelompok yang memperbolehkan, atau kadang-kala kan itu untuk kita sendiri toh Gus, bukan kemudian untuk kita ajak kepada mayoritas atau
banyak masyarakat seperti Betul. itu ya. Oke. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat sekalian, pada podcast kali ini sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, akhirnya kita mengetahui secara referensi, secara tekstual, termasuk perspektif fikihnya dari beberapa hal-hal yang viral di media terkait amaliyah daripada Az-Zaitun, dan sudah kita bahas pada podcast kali ini. Dan perlu kita garis bawahi sekali lagi, yang kita bahas pada kali ini bukan untuk membenarkan Az-Zaitun dan juga bukan untuk menyalahkan Az-Zaitun. Betul. Tapi di balik fenomena ini kita mengambil hikmahnya. Akhirnya kita dapat belajar lah. Kita dapat mengetahui secara mendalam fikihnya seperti apa. Ya, mungkin kita biasanya melakukan ibadah, melakukan amaliyah karena itu ya mungkin karena kebiasaan kita melihat teman kita atau orang tua kita, tapi secara literatur kita sebetulnya nggak tahu. Akhirnya pada hari ini kita mengenal itu. Mungkin itu yang kita bahas pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada Gus Mikdad sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Sekali lagi juga terima kasih untuk seluruh kader-kader PMI yang menonton video ini. Saya ucapkan sekali lagi tetap jaga nyala api perjuangan dan tetap selalu untuk berproses dan juga menjaga spirit intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan.